Asok ina selamat menyaksikan. Sok salah wae abi teh Geus. Selamat menonton. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar dimanapun kalian berada, kita akan melanjutkan di Masjid Al-Ikhlas ini, yaitu kajian tentang kitab Mukhtasar Hilyatu Thalibil Ilmi, dan kita sudah sampai di indeks atau di bagian yang ke-10 dari bab pertama, yaitu bab agar ilmu itu bermanfaat bagi dirinya, yaitu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menambahkan ketika di nomor 6 sudah diteruskan dengan bab qanaah dan zuhud, sedangkan di yang ke-10 ini adalah di mana zuhud juga berhubungan agar ilmu itu Pangirin, Pak. Agar ilmu itu bermanfaat adalah dia menjadi orang yang sederhana, meninggalkan kemewahan. Maka ada sikap-sikap kemewahan yang harus dihindari. Seseorang bisa saja dia mempunyai kecukupan dari segi harta atau tempat tinggal, tetapi dia tetap bersikap sewajarnya, seolah-olah orang yang pas-pasan. Karena itulah pula orang yang miskin tidaklah dituntut untuk kemewahan, tapi bersikap sederhana. Dia mencari penghidupan juga dengan sikap yang sederhana. Karena itulah kesederhanaan termasuk bagian dari keimanan. Keimanan yang mempunyai kurang lebih adalah yaitu 73 cabang, termasuk di dalamnya adalah kesederhanaan. Zuhud ini adalah bagian dari keimanan. Syekh berkata, janganlah terlalu berlebihan dalam kemewahan, maka sesungguhnya kesederhanaan merupakan bagian dari iman, termasuk bagian dari keimanan. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berwasiat
jauhilah kenikmatan. Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan yang seperti biasa dinikmati oleh orang-orang yang kaya, lagi tamak. Itulah yang biasa mereka nikmati. Karena itu Umar bin Khattab menjelaskan pula supaya pakaian bangsa asing juga harus dijauhi, karena dari adab-adab berpakaian seorang muslim, maka sudah seharusnya dia membanggakan dirinya sebagai seorang muslim maupun muslimah. Sebagai muslim, dia bangga dengan menutup aurat. Muslimah bangga dengan jilbabnya. Karena itulah pakaian sejati. Pakaian sejati untuk orang-orang yang beriman. Selain juga adalah menaati perintah Allah dalam surah Al-Ahzab untuk dipakaikan wanita itu khimar untuk menutup auratnya, dan juga ini adalah sebagai ciri khas atau supaya dikenal sebagai kaum muslim atau untuk muslimah, maka dikenal muslimah yang salehah. Tidak hanya berpakaian, tapi juga dengan perbuatan. Maka Umar bin Khattab melanjutkan wasiatnya, maka bersikaplah sederhana dan harus kalian itu lembut hatinya, menjauhi sikap yang kasar. Maka itulah di mana seorang muslim mempunyai sikap yang sederhana, dan dia oleh Umar dicirikan dengan sikap lemah lembut, al-latif, karena Allah yang Maha Pencipta itu latifun khabir, Maha lembut, Maha mengetahui. Maka ini adalah kita dianugerahkan oleh Allah untuk kita itu mempunyai kelembutan. Orang yang jauh daripada kelembutan, maka jauh daripada kebaikan. Atas dasar itulah, maka jauhilah kepalsuan jauhilah kepalsuan peradaban. Maksudnya menjauhi kepalsuan, maka dia harus benar-benar mukmin yang sejati, penuntut ilmu yang sejati. Dia harus menjadi benar-benar muslim yang sejati. Istilah muslim sejati ini adalah sikap yang paling tinggi, menjauhi kepalsuan peradaban, tidak kebawa sana kemari dalam berbuat, karena kalau terbawa sesungguhnya ia melemahkan tabiat dan mengendurkan surat karam, mengikatmu dengan benang ilusi. Karena itulah Al-Quran menjelaskan waladzina la yashhaduna zur, dan mereka ibadur rahman itu adalah menjauhi kepalsuan, bersaksi palsu, perbuatan kepalsuan.
Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka menjumpai perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, majelis yang sia-sia, maka mereka lalui dengan kemuliaan. Artinya, kalau mereka mempunyai kemuliaan, maka mereka tinggalkan hal itu. Karena hal yang sia-sia adalah merusak daripada kesejatian orang-orang Muslim, orang-orang yang merupakan hamba dari Ar-Rahman. Karena itulah orang yang biasa mengikuti kepalsuan, dia lemah tabiatnya, perbuatannya lemah, mudah terombang-ambing. Bahkan kalau melihat dari fisik, pucat wajahnya karena urat sarafnya yang lemah, yang kendor. Bahkan hatinya selalu diiringi kegundahan, kebingungan, karena diikat dengan ilusi-ilusi yang tidak perlu. Itulah kepalsuan. Karena itu orang-orang yang serius sudah mencapai tujuan mereka, sedangkan engkau tetap berada di tempatmu, sibuk memikirkan pakaianmu. Jadi kalau orang yang serius itu punya tujuan untuk digapai. Tidak misalnya dia hanya diam diri saja, tiduran. Tidak, itu bukan orang yang serius. Mereka itu sibuk, tapi sibuknya yang mulia. Berbeda kalau orang yang diam di tempatnya, sibuk memikirkan pakaiannya. Pakaian di sini adalah dia orang yang bertakwa, itu adalah pakaian yang paling terbaik. Walibatut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu adalah yang terbaik. Maka di sini orang yang bertakwa dirinya selalu berikhtiar, memilih dirinya untuk berada dalam jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Itulah orang yang bertakwa. Sehingga tidak diam di tempat, karena dia ikhtiar. Ikhtiar itu berasal dari kata khair, ikhtiar, memilih, yaitu memilih yang terbaik. Maka disinilah contoh yang kita harus teladani, yaitu contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam kitab Azimah itu punyai pakaian satu baju terbuat dari katun. Bajunya itu tidak panjang dan tidak pendek lengannya. Beliau juga mempunyai jubah yang sempit lengannya dan baju yang dalam, yang panjangnya 4 hasta. Jadi panjang baju dalam Rasulullah 4 hasta dan lebarnya 2 hasta 1 jengkal. Dan beliau juga mempunyai baju hijau yang panjangnya 4 hasta, lebarnya 2 hasta 1 jengkal, yang akhirnya dipakai oleh khalifah berganti-ganti. Ketika
ketika wafatnya beliau, maka Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan baju bulu dan kain sarung yang tebal dan berkata, Rasulullah wafat sedang memakai baju dan sarung ini. Jadi sederhana ketika hidupnya Rasulullah, sederhana, dan juga ketika meninggalnya pun sederhana. Karena itulah kesederhanaan sangat dituntut seseorang ketika hidup dengan kemewahan, tetapi tetap saja dia hidup, nanti ketika meninggalnya dia malah memakai kain papan. Itu mencirikan bahwa haruslah dia itu sederhana. Penuntut ilmu yang sederhana, dia tidak akan menuntut kepada dirinya untuk memakai yang berlebihan, sebagus mungkin, tapi tidak berlebihan. Karena itu ketika misalnya contoh seseorang pergi ke pengajian, dia ke pengajian sudah memakai baju bagus, dia warna-warni. Seorang perempuan bajunya warna-warni, kemudian memakai gelang, kemudian bajunya pun tidak tanggung-tanggung, ada bunganya, bahkan dikasih pewangi, maka itu berlebihan. Seorang wanita di zaman Rasulullah bertemu dengan salah seorang sahabat. Seketika itu angin menerpanya sampai terciumlah dari wangi pakaian oleh sahabat. Lalu sahabat menegur wanita ini, "Wahai mukminah, tolong kalau ke masjid jangan memakai wangi-wangian, karena akan tercium bau ini oleh laki-laki. Selain itu pula dia akan kelihatan oleh laki-laki. Jadi dia niatnya bagus untuk mengaji, tapi kalau ada seluruh dengan tujuan yang lain, maksud yang lain, maka itu merusak daripada niatnya. Niat yang dia pernah dipupuk, tapi dia rusak niatnya dengan ingin kelihatan laki-laki atau ingin bercium, itu perempuan yang GR gitu ya. Ya tapi ini contoh saja ya, karena di zaman Rasulullah pernah kejadian, maka si wanita mukminah ini disuruh untuk mandi supaya membersihkan dari kewangian. Dari pakaiannya juga diganti dan juga dia bersih dari kewangian. Jadi standar saja, standar. Kalau pakai Rexona, tapi tidak sampai wanginya tercium. Itu contoh. Karena itulah kesederhanaan sangat dituntut kepada penuntut ilmu. Kalau dia sibuk dalam pakaiannya, tapi dia lupa terhadap ilmunya, bisa-bisa ketika ingin mencari ilmu, dia biayanya habis untuk pakaian. Itu yang sangat dikhawatirkan. Karena itu menutup aurat dengan sewajarnya.
dengan yang disyariatkan, tidak berlebihan. Dan juga ada di mana Rasulullah juga mencontohkan, yaitu beliau melakukan sholat dengan baju komisor yang hitam warnanya dan bercorak, dan beliau melihat kepada corak itu. Setelah beliau selesai dari sholat, maka beliau berkata, nah ini, bawalah kembali baju komisor ini kepada Abu Jahal yang memberi kepada Rasulullah, dan mintalah sebagai baju gantinya, yaitu baju al-janabiyah, baju yang tebal, polos, yang terbuat dari negeri Ambijan. Sesungguhnya corak itu dapat melalaikan aku dalam sholat. Karena kalau dipakai bajunya oleh istrinya terlihat ada sesuatu, jadi melalaikan sholat Rasul, maka harus diganti kepada Abu Jahal supaya istrinya menghadiahkan pakaian yang lain. Riwayat yang lain itu hordeng, penutup jendela, tapi disuruh juga untuk dikembalikan. Ini contoh supaya tidak mewah, tapi sederhana dalam memakaikan sesuatu kepada rumahnya atau kepada dirinya, sederhana, tapi tidak keluar dari jalur syariat. Sedikit lagi ya. Oh iya. Maka saya berkata juga, hati-hatilah dalam berpakaian, karena ia mengungkapkan kepribadianmu bagi orang lain dalam berafiliasi. Jadi setiap pakaian itu ada mencerminkan sebuah pribadi. Kalau misalnya ya, ketika seseorang menjumpai sebuah pertemuan, apakah itu rapat atau yang lainnya, dia memakai pakaian itu ada aura yang terpancar. Aura yang coklat itu kalau kata orang psikologi, kalau memakai aura yang coklat pada waktu tertentu dia agak ketakutan. Beda dengan aura yang memakai baju biru, dia terlihat damai. Beda lagi dengan aura yang kuning, terlihat lebih cerah. Itu secara ilmu psikologi. Dan juga bisa berpengaruh dari pembentukan dan perasaan seseorang. Jadi ini semakin dalamnya ilmu, maka kita juga harus memperhatikan pakaian yang kita pakai. Karena itu saya juga berkata, manusia mengelompokkan engkau dari pakaianmu. Ada orang yang memakai pakaian yang bagus dikelompokkan, memakai pakaian yang bolong-bolong di celananya dikelompokkan juga, atau memakai baju yang pamer dikelompokkan. Itulah dikelompokkan manusia itu. Bahkan tata cara berpakaian juga memberikan gambaran bagi orang yang melihat orang yang berpakaian berupa ketenangan atau dia itu seperti berakal.
Contoh, kalau dia itu orang yang berilmu, dia berpakai menutup aurat, lelaki memakai baju, misalnya baju koko atau memakai peci, gitu ya. Sedangkan saya tidak pakai peci, ya itu tidak seharusnya, tidak apa, ya tidak harus menjadi sebuah kewajiban. Itu kan cuma adat ya, adat berpakaian. Tapi memang di kita memang sudah biasa kalau pakai peci atau pakai baju cingkrang gitu ya, celananya ya, celana yang cingkrang seolah-olah ulama, tapi jauh daripada perbuatannya itu banyak sekali. Tapi saya ingin mengambil contoh di mana seperti orang yang berpakaian seperti ulama, dia memakai di sini tulisan dai, gitu ya, atau seperti baju ini, baju persis gitu ya, Satuan Islam, yaitu contoh saja. Atau memperlihatkan seorang muslimah yang memakai baju menutup aurat, dari auratnya ditutup, memakai kerudung sampai dada, memakai khimar, ditutup semuanya, dan juga pakai kaos kaki. Itu ciri dia orang yang berilmu, ciri orang yang berilmu. Walaupun kadang-kadang ada saja orang yang dia itu masih adaptasi, artinya pakaian tapi belum menggambarkan dirinya sebagai muslimah yang harusnya punya sikap yang baik, tapi tidak tergambarkan. Tidak apa-apa, toh dia juga kan belajar, nanti juga dia tahu untuk bagaimana bersikap baik, bersikap mulia, jujur, sopan santun, pasti dia tahu. Maka itulah bisa menjadi keulamaan orang-orang yang ulama, yaitu yang menuntut ilmu. Atau kalau dia memakai contoh juga pakaian kanak-kanakan, dia seperti anak-anak. Atau orang yang suka menampilkan dirinya. Ada orang yang yaitu dewasa tapi memakai pakaian anak-anak, itu bermasalah sebenarnya. Memakai sini gambar kartun atau apalah gitu ya, atau juga dia hanya untuk menampilkan dirinya. Maka inilah yang paling utama, yaitu adalah yang menghiasimu. Pakailah sesuatu yang menghiasimu. Kalau pergi ke masjid itu ada perintahnya supaya dia itu memakai pakaian yang bagus. Ke masjid itu supaya memakai pakaian yang bagus. Tidak boleh memakai pakaian yang bau, apalagi membawa yang bau-bauan. Itu ada ayatnya dalam surat Al-A'raf ayat 31 ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu inna kulli masjidin jadi kita lihat dulu saja dalam surah Al-A'raf ayat 31. Oh ya. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum, ya. Khudzu zinatakum. Jadi, kalian itu hendaklah memakai pakaian yang bagus. Pakailah sesuatu yang menghiasimu. Pakailah sesuatu yang menghiasimu. Kalau pergi ke masjid itu ada perintahnya supaya memakai pakaian yang bagus. Tidak boleh memakai pakaian yang bau, apalagi membawa yang bau-bauan. Itu ada ayatnya dalam surat Al-A'raf ayat 31. Oh ya. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum, ya.
Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi diperintahkan ketika akan pergi ke masjid pakai pakaian yang indah, khudzu zinatakum. Tapi yang indah adalah khudzu zinatakum inda kulli masjid, yang mencontohkan dia sebagai orang yang berilmu. Tidaklah yang indah bawa pakai gambar makhluk yang menjawab, ya. Kalau di sini misalnya gambar presiden, ya, gambar presiden atau gambar menteri, jangan pakai sholat apalagi gambar-gambar yang bernyawa. Maksudnya yang melihatkan orang-orang yang hidup. Walaupun memang itu tidaklah menjadi masalah kalau terlanjur. Kalau terlanjur memang tidak menjadi masalah. Cuma itu merusak kekhusyuan. Ya, orang yang sholat melihat gambar jadi nggak enak melihat gambarnya, itu merusak kekhusyuan. Jadi kita ini maksudnya dengan ilmu, memakai baju koko atau memakai baju yang dia itu mencirikan seorang yang penuntut ilmu. Kalau lelaki mengharumkan dirinya itu sangat dianjurkan, tapi tidak untuk perempuan muslimah, tidak, karena yang dianjurkan hanya laki-laki. Kalau muslimah takutnya dicium nanti sama laki-laki, yaitu ada maksud. Makanya memang yang menghiasi di sini adalah dengan keilmuan, menghiasi dengan ketakwaan. Pakaiannya yang takwa, dirinya juga perempuan sebagai pribadi yang takwa. Itulah menutup auratnya dengan benar, tidak setengah-setengah. Maka itu dengan sesuai syariat. Karena supaya tidak merendahkan kamu dan juga tidak menjadikan pada kalian ucapan orang lain, atau ada orang yang berkomentar, oh ini bajunya dekat-dekat bau, atau pas sholat Allahu Akbar, ya, mencium sesuatu gitu, ya. Nah itu sebenarnya tidak baik kalau ada tercium bau sesuatu yang tidak enak, atau supaya orang tidak memberikan komentar yang jelek dan tidak mengejek bagi yang mengejek. Maksudnya tidak ada ejekan kepada orang yang memakai pakaian, karena sesuai dengan syariat, tidak berlebihan. Karena wala tusrifu, Allah tidak menyukai orang-orang yang musrifin, yang berlebihan. Dan saya mengatakan bagi orang yang dewasa maka harus menjauhi pakaian kekanak-kanakan. Tidak berarti kamu memakai pakaian yang tidak jelas, tapi sederhanalah dalam berpakaian. Karena yang sederhana dalam berpakaian itu adalah yang digambarkan oleh syariat. Itulah yang diliputi dia itu sebagai orang-orang yang soleh, memperlihatkan muslim atau muslimah yang baik, dan juga dia selalu diiringi dengan ilmu, dengan petunjuk dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah itu yang bagian yang ke-10 tentang bagaimana
orang yang berilmu supaya bermanfaat ilmunya, maka dia harus sederhana dalam berpakaian dan meninggalkan kemewahan dalam berpakaian. Dan juga insya Allah Buletin Mutiara Arisalah sekarang lebih maju, lebih lengkap, dan nanti ada kita melanjutkan tentang yang tersisa, yaitu yang dulu tentang risalah Ramadan yang pernah kita bahas. Tapi saya inginnya membahas sebagian dari buletin dan juga sebagian dari kitab risalah Ramadan karya Syekh Abdullah bin Jarullah. Nanti kita akan kaji lagi untuk mendekati bulan Ramadan yang insya Allah sebulan lebih kita akan melewatinya, akan menghadapi bulan Ramadan itu. Insya Allah nanti ada kajian khususnya setiap pekan. Jadi digandingkan saja seperti sekarang kita ini membahas Hilyatul Thalibul Ilmi, tapi ini pembahasan yang terakhir untuk kita Hilyatul Thalibul Ilmi. Tapi saya nanti menggandengkan seperti tauhid, Selasanya, Rabunya tentang Ramadan. Nanti juga ada akhlak, Selasanya, Rabu tentang Ramadan. Kemudian juga fikih, Rabunya Ramadan sama. Kemudian juga tafsir juga demikian, Selasanya, Rabunya Ramadan. Seperti itu terus membahas setiap pekannya ada. Kecuali nanti sampai tanggal 30 ya. Oh ya. Kita tanggal 30 sudah selesai kajian. Nanti dilanjut lagi bulan Ramadan. Berarti libur seminggu ya. Oh iya. Setelah tanggal 30 Mei. Oh iya. Kemudian dilanjut 6 Juni. Baik. Oke, segitu saja. Oh iya. Pembahasan kitab Hilyatul Thalibul Ilmi. Nanti dilanjutkan di kesempatan yang lain. Insya Allah kita memulai kajian tentang risalah Ramadan hari besok tentang padilah saum yang juga bahas sebagian dari buletin. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diikhlas kuat ya. Awan di luar. Formatnya beda ya. Harus saya nya formatnya ya. Kami jangan lah, guna tuh. Oh beda. Oh ya. Ya alhamdulillah.